Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya akan membicarakan tema kita hari ini, yaitu agama dan hukum. Ya. Hukum yang dimaksud tentu saja hukum Islam, dan agama yang saya maksud juga tentu agama Islam. Bagaimana agama Islam dan masalah hukum? Gitu. Kalau kita lihat pengertian hukum itu sendiri adalah seperangkat norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Baik norma atau peraturan itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh pemerintah atau penguasa. Kemudian hukum Islam, bagaimana dengan hukum Islam? Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Jadi hukum Islam itu adalah bagian dari Islam itu sendiri, dan sumbernya ada dalam agama Islam itu, di mana Al-Quran dan As-Sunnah menjadi rujukan utamanya. Kemudian syariat. Syariat itu apa? Syariat adalah ketentuan ditetapkan oleh Allah. Dia atau kita sebut dengan hukum Allah, ya, yang dijelaskan oleh Nabi berdasarkan sunnah dan hadisnya. Kalau sunnah itu adalah perilaku Nabi, sementara kalau hadis adalah tentu saja maksudnya adalah kodifikasi, ya, ucapan-ucapan beliau, ya, qaul beliau yang kita baca sekarang ini dan kita pelajari sebagai sumber hukum kedua, ya, di bawah Al-Quran. Lalu norma hukum dalam Islam, apa yang dimaksud? Yaitu norma hukum yang ditetapkan oleh Allah atau Nabi secara langsung dan tegas. Norma hukum jenis ini bersifat konstan dan tetap. Misalnya hukum dalam Islam bahwa pencuri potong tangan, pezina dirajam. Nah, itu kan sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah sendiri menegaskan, apabila putrinya Fatimah yang mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Di penegasan terhadap hukum tersebut. Lalu kemudian prinsip hukum Islam. Apa prinsip-prinsip hukum Islam? Prinsip-prinsip hukum Islam itu ada beberapa. Di antaranya menegakkan maslahat, yaitu menegakkan kebaikan. Yaitu ada maslahat muktabarah, kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil yang menjadi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya kemaslahatan kenapa orang dilarang berzina, ya karena memang dengan hubungan bebas atau free sex, orang melakukan hubungan intim itu kan bisa menimbulkan penyakit yang berbahaya. AIDS, ya, sekarang itu belum ada obatnya dan tidak bisa disembuhkan, sehingga ada kebaikan untuk manusia bila manusia bisa menghindari dan menjauhi itu. Dan Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Boro-boro kita untuk melakukannya, menghampirinya saja tidak boleh. Nah, caranya supaya kita terhindar, ya jangan kita melihat yang halal atau mendekati hal yang seperti itu, karena bisa terjerumus ke dalamnya. Kemudian dalam menegakkan maslahat itu ada maslahat mulughah, suatu perbuatan yang dalamnya terkandung manfaat tetapi dalam syarat tidak ditetapkan secara pasti. Misalnya ada kemanfaatan, kita orang Islam biasa setelah Idul Fitri kita ada acara syawalan, ya, ada acara halal bihalal, misalnya kita berkunjung ke tetangga, saudara kita gitu. Nah, Rasulullah tidak menganjurkan seperti itu, dan Al-Quran juga tidak ada. Poinnya hanya kita bersilaturahmi. Caranya harus setelah hari Lebaran kan tidak ada, karena Lebaran itu yang membuat tradisi seperti itu adalah tradisi yang ada di negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, ya. Kemudian ada prinsip maslahat mursalah, suatu yang bermanfaat tapi tidak diperintahkan, ya, dalam Al-Quran dan oleh Nabi. Jadi ada kebaikan di situ tapi tidak ada perintah khusus untuk kita laksanakan. Misalnya terkait dengan cara makan, gitu ya. Cara makan kita tentu saja kamu harus makan ini makan itu, tidak. Rasul tidak makan nasi, tapi kita makan nasi dengan sebagai kebutuhan kita, ya. Tidak diperintahkan kita harus makan seperti Rasulullah makan gandum misalnya, makan roti. Karena ada sebagian kita tidak bisa gitu. Dan karbohidrat terkandung dalam nasi yang kita makan tuh menjadi kekuatan atau tenaga bagi kita. Nah, yang penting yang kita makan tuh prinsipnya adalah suatu yang halal, yang membawa kebaikan bagi kita, tidak didapatkan dengan cara yang haram.
Lalu kemudian prinsip hukum Islam yang kedua, menegakkan keadilan, tahqiq al-adalah. Jadi menegakkan keadilan itu adalah prinsip hukum Islam, pertimbangan atau keadaan seimbang dalam melaksanakan atau menegakkan hukum. Hukum jangan melihat bahwa yang lemah dihukum, yang kuat tidak. Hukum jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak. Hukum itu sama di mata di mata masyarakat, tidak ada yang dibeda-bedakan sehingga harus diberlakukan secara seimbang. Ya, di dalamnya ada prinsip persamaan, ya, al-musawa, di mana orang itu sama di mata hukum, siapapun dia. Oh, ini pejabat, oh ini orang kecil, kalau memang dia bersalah, dia harus mendapatkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu kemudian yang ketiga, prinsip hukum Islam itu tidak menyulitkan, adamul haraj, ya. Jadi hukum Islam itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kita tidak mampu, ya tidak masalah. Kita tahu bahwa haji itu adalah rukun Islam yang kelima dan hukumnya adalah wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Tetapi kewajiban itu akan gugur bagi orang yang memang tidak mampu untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena untuk melakukan ibadah haji atau rukun Islam yang kelima itu adalah manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup, yang mampu, yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, baik dari pembiayaan, baik dari kesehatan fisiknya, ya, dan psikologisnya, secara ekonomisnya dan segala macamnya. Kalau memang dia mampu, ya dia wajib untuk menunaikannya. Kecuali dia mampu lalu tidak mau melaksanakannya, ingkar dia terhadap perintah itu, berarti dia tidak mentaati rukun Islam. Jadi prinsipnya yang ketiga tidak menyulitkan, sesuai dengan kemampuannya. Allah sendiri mengingatkan kita dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullah, Allah tidak akan memberatkan kita, ya. Tidak akan membebani kita kalau memang kita tidak mampu. Kita kulitnya alergi kena air, lalu apa dipaksakan kita nanti untuk berwudu, ya kita boleh bertayamum, ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Ada kewajiban-kewajiban yang mestinya kita laksanakan, lalu kita tidak mampu melaksanakan kewajiban itu, dan itu bisa akan ada rukhsah di dalamnya. Misalnya kita punya kewajiban melakukan sholat berdiri, kalau nggak sanggup ya kita boleh duduk. Lalu kalau tidak sanggup lagi kita boleh sambil berbaring. Kalau tidak juga dengan isyarat, kalau juga tidak dengan hati. Nah, kalau juga tidak dengan hati, ya itu baru, ya itu selama-lamanya iman, kata Rasulullah dalam hadisnya. Jadi prinsip hukum Islam itu tidak akan membebani, tetapi sesuai dengan kemampuan seseorang. Kita mau berzakat mal, tapi kita belum sampai nisabnya, maka kita tidak wajib untuk membayar zakat mal. Ya, lain halnya zakat fitrah, ya. Karena itu kewajibannya untuk diri, sehingga setiap muslim dia harus membayar zakat fitrah. Kalau kita di Indonesia misalnya dengan senilai 2,5 kilogram beras misalnya, atau biasa juga kita mengkonversi dengan nilai uang, ya, 2,5 kilogram beras yang biasa kita makan nasinya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam itu sangat luar biasa, ya. Jadi tidak memberatkan kita, tetapi kita melaksanakannya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Lalu berikutnya, bahwa prinsip hukum Islam itu menyedikitkan beban. Jadi kalau kita lihat dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101, Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah maafkan kamu tentang hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Surah Al-Maidah 101. Ini sangat jelas, ya. Jadi kata Allah, jangan kita itu menanyakan pada nabi kita jika yang diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Gak usah. Atau setelah Al-Quran diturunkan itu, kemudian kamu menanyakan dalam Al-Quran itu
cahaya kamu akan diterangkan kepadamu. Lalu Allah maafkan kamu. Jadi Allah memberikan ampunan dan kemaafan kepada kita atas ketidaktahuan kita, atas ketidakmampuan kita, kalau memang aslinya kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Sehingga taklil al-takalif atau menyedikitkan beban itu adalah merupakan prinsip hukum Islam yang menurut saya itu sangat luar biasa sekali. Jadi jangan kita melakukan sesuatu yang sungguhnya kita tidak mampu. Tapi sesuatu yang kita ketahui itulah pertanggungjawabannya ke kita, ya. Jadi orang-orang yang misalnya ilmu sedikit lalu ibadahnya sedikit, ya itu sesuai dengan kemampuan dia seperti itu. Termasuk juga orang yang kaya dan orang yang tidak kaya. Ya orang yang kaya nanti pertanggungjawaban tentang hartanya akan banyak pertanyaan. Nah harta itu ada dua yang ditanya. Dari mana sumbernya, untuk apa harta itu dibelanjakan. Ya kalau kita memiliki hartanya sedikit, ya jawaban kita juga tidak akan banyak karena hartanya sedikit. Tapi kalau hartanya banyak, maka di padang mahsyar nanti, di yaumul hisab nanti, kita akan diminta pertanggungjawabannya. Nah pertanggungjawabannya itu maka sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ketahui, apa yang kita mampu. Lalu prinsip hukum Islam yang berikutnya, yang kelima, yaitu berangsur-angsur, tadrij, ya. Tadrij ini misalnya berangsur-angsur. Kalau kita mau melaksanakan ibadah sholat itu, ya lakukan yang wajib dulu lah. Kalau kita misalnya ingin melaksanakan sholat sunnah, utamakan dulu sholat wajib kita, fardunya, sholat fardu, baru kita nanti melaksanakan sholat tahajud dan sholat sunat yang lain. Begitu juga ketika misalnya ada orang yang mau masuk Islam, mau masuk ke masjid tapi dia masih pemabok, Rasulullah secara berangsur-angsur tadrij Rasulullah berikan. Dia jangan sholat dulu, tapi Rasulullah minta dia kurangi dulu minumnya. Misalnya sehari 2 kali, dia menjadi 1 kali. Jadi 1 kali, nanti tinggal sedikit sekali. Habis itu sama sekali tidak minum lagi, baru dia boleh ke masjid. Nah inilah luar biasanya Islam itu. Jadi tidak secara revolusioner, ya, tetapi kelihatan sekali bahwa ajaran Islam itu dipahami secara evolusi, secara bertahap, ya, memakan waktu dan proses. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana dengan karakteristik hukum Islam? Hukum Islam itu ada karakternya, ya, ada pencirinya. Yang pertama adalah sempurna, ya. Jadi karakteristik hukum Islam yang pertama yang sempurna adalah selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia, sejak zaman dulu hingga saat sekarang. Zaman dulu belum ada belanja online, sekarang sudah ada. Bisa kita tetap belanja online tanpa harus, wah ini nggak dibuat Rasul, ini bid'ah. Tidak. Yang penting prinsip jual belinya kita tegakkan, baik penjual dan pembeli memakai dan menggunakan uang yang halal, kemudian menjual barang yang halal, kemudian tidak saling merugikan, ya, tapi saling menguntungkan. Kemudian ada kemanfaatannya, ada akotnya, ya, cetro kan pasti. Nah dengan demikian, kalau karakteristik hukum Islam yang sempurna itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, walaupun zaman tetap berkembang, maka ada sekarang yang namanya fikih modern gitu, ya, fikih kontemporer, karena memang di zaman Rasul dan para sahabat belum ada masalah-masalah yang seperti itu. Orang sekarang nikah online, nggak ada, orang mengirimkan data-data pernikahannya online, itu gimana gitu kan. Nah karena syariat Islam itu selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia, maka ia akan selalu menjadi kebaikan bagi manusia. Kemudian karakteristik hukum Islam yang kedua, universal. Syariat Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Sholat wajib di negara kita Islam Indonesia, negara kita Indonesia dan negara Islam yang lainnya itu sama, ya. Kita mayoritas Muslim, walaupun kita bukan negara Islam, tapi cara sholat kita sama dengan negara-negara Muslim yang atau penduduknya Muslim.
Begitu juga dengan cara puasanya sama, ya. Yang membedakan ketika ada yang puasanya lama, ada yang masa durasi puasanya pendek. Kalau puasa di kawasan misalnya kutub utara lebih lama siangnya, di kutub selatan lebih pendek siangnya. Karena memang definisi puasa seperti itu. Dimana sejak terbit matahari ya, menahan diri dari tidak makan dan minum dan hal yang membatalkannya sejak terbit matahari hingga terbenam matahari. Sehingga definisi itu dipakai bagi yang panjang seperti negara Islandia, seperti Rusia, Inggris, Belanda, Eropa Barat, itu kan puasanya lebih lama, ya. Tapi karena memang memakai definisi puasa seperti itu ya, mereka tak laksanakan. Nah, siangnya lama. Begitu juga di negara Pasifik misalnya, ya, sekitar di Australia dan negara-negara Pasifik lainnya, Nauru, Fiji, ya. Jadi negara-negara seperti itu malah puasanya lebih pendek. Kenapa? Siangnya pendek, malamnya yang panjang. Sehingga definisi puasa tidak berubah. Nah, inilah yang menyebutkan bahwa syariat Islam ini meliputi seluruh alam tanpa batas wilayah. Sholatnya sama, hajinya sama ke Baitullah, gitu. Bayar zakatnya sama, ya, karena berlaku untuk semua tanpa ada sekat-sekat budaya, bahasa, ras, ya, dan tradisi. Kemudian elastis, dinamis, fleksibel, dan tidak kaku. Karakteristik hukum Islam yang ketiga itu adalah sangat elastis, ya. Jadi sangat menyesuaikan, ya. Kemudian sangat fleksibel, sangat dinamis. Fleksibel dalam pengertian kalau memang kita di Indonesia makannya kita pakai nasi, ya kita membayar zakat fitrahnya ya pakai beras misalnya, tidak gandum misalnya, kan. Itu kan sangat fleksibel, ya. Rasulullah misalnya tidak makan pakai sendok dan garpu, lalu kita tidak pakai sendok dan garpu karena ikuti sunnah Rasul, gitu kan. Zaman Rasulullah belum ada makan formal seperti kita sekarang ini, ya. Nah, itu fleksibel saja. Prinsipnya yang kita pakai itu misalnya tetap suci, tetap bersih, tidak mengandung najis, kemudian juga tidak mengandung atau yang bertolak belakang dengan syariat Islam yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian tidak kaku, ya. Jadi karakter hukum Islam yang tidak kaku itu artinya harus begini, ya, tidak. Misalnya ada orang, wah ini zaman sekarang kita pakai baju warna-warni, Rasulullah tidak ada. Rasulullah pakai warna baju putih, hijau, gitu misalnya. Saya nggak mau pakai baju selain itu. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pakai seperti itu. Ya tidak, silakan. Kita di Jawa biasa pakai baju batik, lalu kita mau sholat Jumat pakai batik, silakan. Kalau kita mau pakai baju berjubah gitu ya, pakai gamis juga silakan. Yang penting prinsipnya, ketika kita memakai baju itu fungsinya adalah untuk keindahan, di samping yang paling penting adalah menutup aurat. Lain halnya ketika kita haji, memakai pakaian ihram, tidak berubah dari zaman Rasul hingga zaman sekarang ini, tetap dua helai bagi laki-laki kainnya, ya, satu untuk menutup perut dan bagian atas, kemudian yang disarungkan, diselempangkan di bagian bawah perut kita, ya, dan tidak berjahit. Lalu perempuan memakai putih semua, ya sama. Jadi kita tidak memakai baju ihram dengan warna batik, tidak. Tapi kita menyesuaikan bahwa karena memang itu sudah ketentuan, maka saat kita memakai baju ihram, ya pakaian ihram, ya seperti itu adanya pakaian ihram dan seperti itu adanya kita menggunakannya. Kemudian sistematis, antara doktrin satu dengan doktrin yang lain bertautan dan berhubungan secara logis. Misalnya ketika kita mau masuk Islam, orang Islam itu jangan dia puasa dulu, jangan haji dulu, ya syahadat dulu lah. Ada mualaf masuk Islam, yang baru masuk Islam, dia akan bersyahadat dulu, ya, baru dia nanti belajar dulu sholatnya, ya, nanti bertahap, berangsur-angsur. Jadi setelah nampak sistematisnya dari tahap-tahapannya itu, ya. Itu juga ibadah-ibadah yang lainnya, jangan terlalu terlalu cepat kita melakukannya, tapi berangsur-angsur gitu. Kemudian bersifat ta'abbudi dan ta'akuli, berbentuk ibadah yang fungsi utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah itu semuanya mendekatkan diri, sholat dan rangka mendekatkan diri. Ibadah-ibadah ghairu mahdhuf sama, dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita menuntut ilmu juga ibadah. Kenapa? Ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita dengan ilmu mendekatkan diri? Kita menjadi tahu dengan belajar, oh ternyata kita sebagai umat manusia, umat
Islam, harus belajar ilmu agama, sehingga ini menjadikan saya lebih baik dalam beragama. Nah, tujuannya seperti itu, ya. Begitu juga ketika kita misalnya membaca buku, membaca Al-Quran. Nah, ini saya membaca buku ini untuk menambah wawasan saya, pengetahuan saya. Dengan saya belajar dan membaca, saya akan tahu segala sesuatunya, dan itu akan membawa kemanfaatan. Jadi tampak sekali bersifat ta'abudi dan ta'akulinya, bahwa bentuk ibadah yang fungsi utamanya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian yang saya hormati, bahwa tujuan hukum dalam Islam itu sebenarnya adalah mengacu pada tujuan Sang Pencipta, bahwa semua hukum itu bertujuan tidak akan sia-sia atau main-main atau kebetulan, tetapi semuanya untuk kebaikan. Kenapa kita dilarang minum khamar, arak, dan yang mabukkan? Misalnya sekarang masuk jenis heroin, ya, obat psikotropika gitu, karena memang merusak pikiran, merusak badan, merusak ekonomi dan segala macamnya. Sehingga tujuannya tidak sia-sia larangan itu. Sehingga ada hukum melarang kita mengkonsumsi yang memabukkan itu supaya kita tidak rusak dalam kehidupan kita. Kemudian itu tidak kebetulan, ada manfaat di balik semua itu. Ketika zina diharamkan supaya orang tidak terkena penyakit AIDS, ya. Ketika mencuri kita dilarang supaya kita tidak semena-mena mengambil hak orang lain, sehingga orang merasa aman dan nyaman dalam kehidupannya. Tidak seperti sekarang ini, orang harus punya rumah, temboknya tinggi, kalau nggak masuk pencuri mudah. Orang sekarang pakai perhiasan sedikit saja dirampok, ditodong, dibegal oleh orang lain, karena tidak ada kebaikan dan kenyamanan dalam hal ini. Maka tujuan dalam hukum Islam mengacu pada tujuan Sang Pencipta, yaitu yang pertama, semua hukum bertujuan tidak ada sia-sia atau main-main atau kebetulan. Yang kedua, manusia adalah fokus ciptaan terbesar Tuhan karena mampu memiliki dan melahirkan peradaban dan kebudayaan. Ketika Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, artinya Allah sudah mengatakan kepada kita manusia ini untuk mengangkat kita menjadi pemimpin di dunia, menjadi wakil Tuhan di bumi ini. Kenapa? Karena manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan peradaban. Peradaban manusia dulu hingga sekarang masih bisa kita lihat, ya. Sejarah membuktikan itu, ya. Sejak dari zaman peradaban Mesir kuno, ya, kita bisa melihat peradaban Cina, ya, kita bisa melihat peradaban Syria, dan masih banyak peradaban yang lain yang bisa kita lihat dan saksikan sisa-sisanya untuk saat ini. Kenapa? Karena manusia memiliki akal, dan akalnya itu menciptakan peradaban dan kebudayaan. Nah, hanya manusialah yang memiliki kebudayaan dan peradaban maju seperti itu. Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa hukum adalah bertujuan dalam rangka membuat kita teratur, menjadikan manusia hidupnya lebih maslahat dan lebih baik lagi. Seperti sekarang ini saja, saya kira tidak perlu pemerintah harus menghukum orang tidak pakai masker, harus menghukum orang karena ada di kerumunan. Tapi kalau kita punya kesadaran menghindari kerumunan, lalu kita memakai masker ketika kita keluar rumah, kan untuk kebaikan kita. Karena dengan demikian kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Lalu dibuat aturan. Nah, aturan ini mestinya kita tegakkan bersama, jangan justru kita langgar. Walaupun faktanya kita lihat seperti itu, orang berjubel hanya karena ngantri kupon daging kurban, lalu mengabaikan protokol kesehatan, lalu orang pergi bebas saja keluar rumah tanpa memakai masker, padahal bisa saja yang bersangkutan OTG, ya, orang tanpa gejala, padahal dia kena gejala virus COVID-19 ini, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia bisa menyebarkan ke orang lain. Nah, kalau sesungguhnya kita taat pada aturan itu, kita sesungguhnya akan lebih baik dan lebih nyaman.
Nah, tapi kembali kepada kita, hukum Islam adalah untuk kemaslahatan kita. Taat kepada pemimpin kita pun adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasul, dan taatlah kamu pada pemimpinmu. Nah, pemimpin, penguasa mengajak kita untuk menaati aturan, dan kalau itu untuk kebaikan kita, maka kita wajib untuk mengikuti itu semua. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.